Terus dia nyeletuk kayak gini, non maaf ya nggak covid kan non gitu. Terus gue kayak masa iya gue covid ya, terus gue masih ngeyel, gue tipes. Akhirnya aku PCR dan ternyata hasilnya keluar, gue positif. Jadi gue nggak nafas, ambil oksigen sekarang. Gue langsung ambil oksigen, cek. Pas gue cek ya, mah bentar ya mah, kayak gue udah panik, gue nyokap gue udah nangis, dia berdoa, gue tutup video call-nya, gue cek. Lo sakit, mau duit lo sebanyak apapun, kehidupan lo seenak apapun, jadi nggak enak. Dan kayak nggak lucu aja kalau orang masih berpikir kayak kita Endorse covid. iya. Hai semuanya, welcome back to our YouTube channel. Jadi hari ini kita mau sharing tentang COVID journey kita. Sebenarnya nggak semua dari kita udah kena COVID, tapi Sarah dan Angela itu udah pernah kena COVID. Jadi di sini kita mau sharing gimana sih COVID itu, dan kayaknya kalian tuh harus berhenti untuk memikirkan, kalau berpikir kalau COVID itu adalah settingan. Enggak sama sekali. COVID is real. COVID itu hidup di antara kita. Jadi tolong jangan membodohi diri kalian masing-masing, oke? dengan nggak percaya covid. Yes. Aku sebenarnya yang paling pertama kena dan aku nggak pernah expose selama ini karena ini sebenarnya pembahasan yang lumayan sensitif, apalagi sekarang. Tapi kenapa sekarang aku berani speak up? Karena banyak banget di mana-mana itu bilang COVID itu kita tuh dibayar sama pemerintah buat nakut-nakutin kalian. Jadi ada yang bilang di endorse COVID lah apa segala macam, padahal aku sendiri pun ngalamin, orang-orang sekitar aku juga ngalamin, dan itu beneran gitu. Mungkin kakak jelasin sih apa kayak lo waktu itu apa aja gejalanya, kayak mungkin kalau bisa kita beda kita bisa sharing juga gitu. Jadi waktu awal yang aku rasain gak enak badan. Aku demam tuh di lokasi syuting, ingat banget demam. Terus habis itu aku langsung tes antigen positif. Terus langsung, kalau misalnya antigen itu kan walaupun kita negatif, kalau antigennya positif itu masih bisa karena kita flu yang bukan COVID gitu loh. Jadi antigen itu menandakan bahwa antibodi kita lagi turun, keadaan kita lagi nggak bagus gitu. Terus habis setelah itu aku sebenarnya positif aja sih, kayak aku kayaknya nggak mungkin COVID deh, karena kayak ini cuma flu doang, karena aku cuma rasanya kayak nggak enak badan, lemes iya, tapi aku waktu itu belum bisa nggak ngerasain. Jadi kayak batuk berdahak, karena waktu itu yang aku baca-baca itu kalau COVID tuh katanya batuknya kering, nggak batuk berdahak. Tapi ini batukku batuk berdahak kok, ini kayaknya cuma flu biasa deh gitu. Terus habis itu dites, positif. PCR ya itu kayak? PCR itu di situ aku drop langsung. Gimana sih, kayak ngerasa baik-baik aja tapi lihat hasilnya tuh positif gitu loh. Dan pada saat itu aku emang harus isolasi mandiri dan keadaan semakin memburuk. Jadi keesokan harinya tuh aku demam parah, demam tinggi. Terus habis itu gimana ya, lebih sakit Sih Aduh, emang. gimana sih Iya. jelasinnya? Sakitnya tuh kayak, kalau gue sakitnya emang gak enak banget sih. Lo demamnya berapa waktu itu? Nggak dicek nggak? suhunya, cuman panas banget sampai menggigil, nggak bisa tidur, mual, terus abis itu beberapa hari setelah itu baru tuh nggak bisa ngerasain sama sekali. Kamu tahu berapa hari tuh? 14 hari pas. Parah sekali. Pas. Terus habis itu aku cuma bisa nyium minyak kayu putih, itu pun kayak harus ditempel banget. Kalau nggak ditempel tuh aku nggak bisa nyium apa-apa dan ngerasain apa-apa. Jadi naik turun nih, aku 3 hari ini demam, terus besoknya udah lumayan banget. Aku bisa push up nggak ya? Aku coba push up. Ini dia nih. Memang beda ya? Aku gitu. coba push up 10 kali. Oh bisa ya, terus coba lagi 10 kali. Ya bisa 20 kali. Terus habis itu besok aku kira aku udah mau sembuh nih. Besoknya drop lagi, demam lagi, naik turun terus tuh sampai kayak 3 hari, kayak drop sembuh itu, terus habis itu stabil tuh. Tapi nggak bisa nyiumnya tuh
bertahan sampai sebulanan lah, lama. Walaupun aku udah negatif, tapi aku tetap belum bisa ngerasain full. Tapi lo takut nggak pas lo nggak bisa nyium itu sama sekali? Soalnya kan maksudnya durasinya kan kan lama banget. Awalnya aku apa ya, waktu aku masih demam awal, belum terdeteksi itu kan flu kan. Jadi wajar kayak buntu kan? Kayak buntu aja gitu loh. Oh, ini cuma flu biasa, hidungku buntu aja gitu loh. Tapi aku nggak, ini bukan covid lah gitu. Tapi setelah terdeteksi dan aku setelah demam itu kayak sesek, tapi nggak sesek banget. Jadi tidur telentang tuh kayak. Terus yang memutuskan kakak buat swab antigen pertama kali banget apa? Aku Kakak yang inisiatif karena kakak merasa demam iya, apa karena inisiatif lokasi? aja. Karena lokasi pertama itu antigen udah positif, terus habis itu ya emang harus PCR. Berarti antigennya karena emang rutin dari kantor mengharuskan. Karena dari diri aku sendiri juga Menjaga maksudnya kayak protokol. udah deh tes aja deh gitu, takut ada apa-apa. Jel, selama kamu karantina ada slightly kayak lega nggak sih akhirnya kayak gue bisa di rumah istirahat gitu? Sebenarnya balance lah. Balance karena aku kan nggak dapet libur lama kan, dan untuk pertama kalinya aku libur 2 minggu lebih lah. Terus habis itu apa namanya, ya aku ngerasa lega sih, maksudnya di rumah aku bisa main sim sepuasnya gitu. Jadi ya ada hikmahnya lah di balik sakit gitu. Karena Angela itu introvert ya, jadi dia suka kalau di rumah, dia suka apa ya, bikin aktivitas yang bikin dia senang kayak olahraga, kayak suka tanaman, binatang. Jadi kayak Angela tuh kena covid tuh dia tuh masih bisa melihat sisi baiknya dalam kayak oke, gue bisa istirahat, gue bisa me time segala macam. lebih banyak sisi baiknya sih jujur, karena demamnya tuh kan kayak cuma 3 atau 4 hari. Jadi ya udahlah, demam tuh gak ada apa-apanya dibanding gue libur panjang gitu. Iya. Jadi lebih banyak sisi baiknya. terbayar ya. Iya, jadi buat teman-teman yang lagi kena covid, karena sekarang covid rate tuh lagi tinggi banget, please kalian harus tetap jaga moodnya buat senang, biar kalian cepat sembuh, biar imunnya juga oke. Terus ambil aja sisi positifnya kayak Angela tuh, look at her, dia bisa kayak oke, gue istirahat gitu. Jangan kayak Kangjeng Queen. Karena teman kita yang satu ini tuh kayak ekstrovert parah. Kalau nggak keluar rumah tuh kayak langsung makin parah gitu sakitnya. Jujur gue kan baru banget ya, baru sembuh juga. Dan awalnya aku tuh salah banget, karena aku tuh orangnya kan emang suka di luar gitu-gitu. Bukan karena aku keluar untuk apa ya, karena kan setiap hari kayak aku ke kantor terus bikin konten segala macam. Sebenarnya juga aku ketemu orang itu cuman karena kalau emang ada meeting penting gitu. Kalau enggak aku selalu kayak Zoom meeting doang gitu. Nah waktu itu aku memang tipe orang yang juga nggak yang main-main gimana sih sebenarnya. Cuman aku nggak tahu tiba-tiba tuh kena, dan awalnya salahnya gue nggak berpikir gue tuh akan covid gitu. Jadi gue tuh mikirnya gue tuh tipes, karena aku tuh badan aku demam panas banget, dan aku mual terus kepala aku sakit. Jadi aku kayak mikir, oh ya udah nih, kayak gue emang gue tipes. Cuman salahnya waktu itu, jadi aku tiap hari tuh kerja, jadi aku tuh sakit tanggal 7. Terus habis itu selama tanggal 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gue tuh tiap hari kerja. Gue ketemu beberapa orang karyawan gue semuanya, teman-teman gue. Terus abis itu gongnya adalah waktu aku tuh kan aku ada live. Terus abis itu karena gue tuh tipe orang yang nggak bisa diem, jadi tiap hari walaupun sakit gue tuh tahan, dan gue minum obat. Jadi selama dari tanggal 7 pokoknya sekitar 6 hari atau 7 hari gue minum obat tipes setiap hari. Gue minum obat tipes setiap hari karena menurut aku gejalanya kan tipes kan, kayak aku mual, kepala aku pusing, badan aku demam. Cuman emang demamnya tuh bener-bener aku 39,5 sampai gigi aku tuh gila gini. Sampai gue gigit apa namanya? Gigit selimut sama ini apa? Tisu. Saking sakitnya aku takut patah aja gitu kan. Terus habis itu, dan besokannya aku gilanya aku masih kerja gitu, kayak gila gue harus bikin konten kayak udah gue demam, tapi demamnya tuh nggak yang full seharian. Iya benar. Jadi kayak cuma berapa jam terus aku enakan. Mungkin karena obat yang aku konsumsi juga, even aku minum obat tipes tapi kan ada antibiotik ya, yang jadi bikin aku tuh masih bisa bekerja dan segala macem. Cuman akhirnya gongnya adalah mbak aku. Jadi pagi-pagi dia aku suruh pijitin subuh jam 5 karena aku jam 8 ada live. Terus aku bilang kayak gue gak kuat kerja banget tapi gue harus kerja. Mbak minta tolong dong pijitin aku gitu. Terus dia bilang kayak oh iya non, dia pijitin aku. Aku pikir kayak yaudah mungkin aku kayak udah tipes masuk angin kali ya. Terus pas gue habis dipijitin, malam-malam dia masuk ke kamar gue udah enakan kan. Dan pas gue live itu kepala gue kayak mau pecah. Nah gue waktu itu kan waktu gue live kan gue manajer gue kayak gue duduk gini. Live di mana sih?
live di rumah. Oh. Live di rumah cuman kan kayak harus depan kamera. Itu posisi aku hari keempat dan aku udah bener-bener sebenarnya ngedropnya udah parah. Hari keempat tuh gong aku bener-bener panas banget, badan aku kayak aku berdiri udah gak kuat gitu loh Kak, kayak aku mau pingsan. Jadi aku kayak abis live aku akan ada JR dulu, terus aku tiduran lagi, terus tiba-tiba nah si mbak aku yang mijitin malamannya setelah live itu kan gue udah tiduran tuh, udah selesai live gue tiduran, dia masuk kamar gue terus dia bilang kayak, "Non, aku boleh minta obat nggak? Badan aku panas, aku pusing banget mau pingsan, kayak gak kuat kerja." Dia bilang gitu, terus gue kayak aduh shit. Nah baru di otak gue tuh terbesit kayak apa dia ketularan gue, jangan-jangan. Terus dia nyeletuk kayak gini, "Non, maaf ya, nggak covid kan Non?" Terus gue kayak masa iya gue covid ya. Terus gue masih kayak akhirnya gue kasih nih mbak gue obat di malam yang sama juga. Teman gue yang habis bikin konten sama gue nelpon gue, badan aku kok panas ya. Terus gue bilang langsung kayak yaudah Kak, besok ke rumah aku aja untuk swab gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk besokannya tuh langsung aku, mbakku sama si temenku ini kita swab. Mereka 2 orang hasilnya positif. Tiba-tiba langsung aku ambil masker, aku tutup karena aku kayak anjir gitu. Tiba-tiba nggak lama kemudian punya aku negatif awalnya. Baru masih bilang kayak, "Oh Mbak, ternyata negatif." Cuman punya aku yang hasilnya paling samar Kak. Karena aku dari ke-7 jujur waktu itu. Hari ke-7 yang setelah bikin konten sama kalian juga, makanya kayak terus habis itu tiba-tiba kayak oh ya udah mungkin ini, tapi dia bilang sih orangnya kayak, "Tapi ini kayaknya nggak positif ya, kayak mungkin Kakak emang habis sakit aja." Iya kayaknya, karena emang aku yang tipes Mas. Gue masih ngeyel gue tipes, tapi gue langsung mikir besokannya untuk memastikan aku akan PCR. Akhirnya aku PCR dan ternyata hasilnya keluar, gue positif. Terus CT gue tuh 23,8. Temen gue sama mbak gue. Nah akhirnya gue pikir kan anak-anak kantor gue swab semua sekantor, 1 orang juga manajer aku kena. Jadi gue menularkan 3 orang, dan selama itu pula gue telepon semua temen gue yang kontak sama gue telepon mereka, gue suruh mereka PCR, gue suruh mereka swab. Jadi termasuk aku sama Ranti. termasuk aku dia berdua. Termasuk aku tuh setiap Kita abis konten make-upan, Aku tuh kasih lipstick ke sini, pegang-pegang muka. aku literally aku megang mukanya kalau kalian nonton episode sebelum ini sebelum Nanti di insert ya kayak Oh, yang episode makeup. yang pegang-pegang Itu parah make banget. up. oh ini dia, ini gemas. Ini Muka pakai dipegang. aku kayak lah. Sama kali kan muka dipegang-pegang. Dan aku kayak bener-bener langsung sesak nafas di tempat gitu, ngerti nggak? Karena aku emang sebelumnya om aku tuh kena covid. Dia duluan. Gara-gara jadi kan aku tinggal serumah sama adekku, sama mama, sama papa, ada oma juga. Dan mama aku kan punya penyakit bawaan gitu. Jadi emang aku tuh takut kalau aku ngebawa virus ke mereka, ngerti nggak sih? Soalnya aku tuh yakin banget kalau aku yang sakit aku bisa handle, aku nggak manja dan segala macam. Jadi kayak gue bakal sembuh dan aku nggak takut sama penyakit gitu loh. Kayak aku punya faith aja kalau sakit pasti disembuhin Tuhan gitu lah. Tapi kan untuk orang yang udah lansia, yang punya penyakit bawaan, mereka akan lebih panik karena mereka tahu ada penyakit yang mereka bawa gitu kan. Betul. Ya udah nih, om aku positif, akhirnya semua serumah di swab. Dan yang positif ternyata cuma oma, dibawanya sama ada keponakan yang dibawa sama omku gitulah, long story short. Dan satu rumah tuh kecewa banget sama omku ini, kayak kok bisa sih gitu ngebawa ponakan kita yang jelas-jelas dari tempat yang emang habis ada potensi COVID juga, dan dia niatnya mau nyelamatin supaya si ponakan ini nggak kena, tapi Ternyata kita kan dia nggak bawa tahu virus. itu udah di badannya atau gimana. Akhirnya nularnya ke omaku yang emang udah tua. Panik kan, aku Panik juga lah. mikirin kayak aduh aku baru aja kehilangan opaku, aku nggak mau banget oma dalam waktu yang cepat gitu kan. Akhirnya kayak nggak, akhirnya udah semua swab PCR segala macem lewat tuh, nggak ada lagi yang positif, jadi cuma oma doang. Akhirnya dia karantina rumah, di fogging segala macem, apalah udah. Akhirnya aku PCR, aku antigen inget banget sampai 3 kali. Terus kayak 5 hari kemudiannya aku PCR. Pokoknya aku make sure aku tuh beneran enggak, karena aku kerja sama banyak orang. Aku takut banget gitu ketemu ngebawa virus ke orang lain tuh bawa ke rumahnya juga kan. Akhirnya dapatlah aku tiba-tiba WA dari dia, Ran gue positif. Aduh, nafasku tuh sesak, ngerti gak? Aku baru aja lolos yang kemarin, sekarang aku kayak berpotensi sangat besar karena kita deket banget. Terus dia ketawa, dia kan ekstrovert ya. Jadi kayak enggak. Jadi kayak aku kayak Pakai lipstick aku. Iya. Dan make upnya dari kita depan-depanan Depan. muka. seketika aku flashback, terus aku langsung mikirin harusnya aku kayak Hana nggak usah datang. Ngerti nggak? Kayak gila Hana safe banget, tapi kayak Mau ya gimana udahlah. Tapi karena Sarah karena kan gimana ya namanya, sebel sih sebenarnya, sebel sama Sarah. Pasti, Karena menurut pasti. aku Sebel awareness pasti. Sarah tuh benar-benar low Kurang. banget. Gue nggak awareness gue Bener-bener. kurang ya. Gue swab
Lo bayangin, gue nih negatif Ran, terus gue baru dikasih tahu kalau misalnya gue Enggak, bukan gitu. Maksud gue aware gini, orang tuh zaman sekarang dengan kondisi Covid, lo flu aja, lo pasti akan kayak wah apa nih, gue antigen. karena gue kan habis opnam, ngerti nggak? September gue opnam dan sebelumnya tahun kemarin juga gue opnam. Gue mikir karena kalau kerjaan gue lagi stres banget, tiba-tiba kadang gue tuh bisa gue kecapean, gue tipes, ngerti nggak? Gue. Jadi gue 100% gue yakin karena gue masuk rumah sakit tuh emang berkali-kali karena tipes, ngerti nggak? Iya, gue ngerti. Dan Tapi kan gejalanya masa kita ini sekarang pandemi. Iya, ngerti itu nggak? salah gue Itu emang. salah banget menurut gue ya. Iya, iya, Kayak, iya. apalagi setelah lo punya riwayat lo pernah sakit tipes berturut-turut. Iya. Harusnya kan lo lebih parno untuk kayak jangan sampai gue tipes plus corona ntar gue lewat lagi, ngerti nggak? Ngerti. Kayak awareness itu tuh harus ada. Kayak lo nggak bisa, lo hari ini lo demam sampai lo bilang gue udah nggak bisa cium sama rasain, tapi gue ngerasa gue kayak self opnam gitu kayak gue tipes. Self diagnose. Salah banget Iya. ya. Self diagnose kalau Self-diagnose. gue tuh tipes menurut gue tuh salah banget sih. Dan jujur gue kayak anjir gue kecewa banget sama ini orang, kok bisa. Dan bukan cuman gue, kan ada Angela, ada kawan banyak dia. jujur waktu itu banyak Ya emang, kan, iya. orang-orang yang lo meeting di luar, Mhm. apalagi kan maksud gue gini, dengan mobilitas kita yang kerja setiap hari, kantor aja ngasih kita yang syuting seminggu sekali harus swab, itu wajib. Apalagi lo yang mobilitasnya tuh bukan Ketemu cuma orang beda-beda. lokasi syuting, ngerti nggak? Bukan cuma tempat lo tuh kayak meeting di A, meeting di B, malam kesini, meeting lagi, pokoknya meeting non-stop, live segala macem. Asli. Kayak mobilitas lo tuh jauh di atas rata-rata dan lo adalah orang yang takut swab. Ngerti nggak maksud gue? Jadi Iya, seharusnya jujur, di gua saat tuh- lo iya, kena iya. sakit, lo tuh aware enough untuk kayak oke gue periksa nih, gitu loh maksud gue. Jadi gue kayak iya, gue salah di situ aduh, ya. Sarah, gue kayak gue pengen tonjok-tonjokin gue, ngerti nggak? Kayak ini anak. Asli. Tapi di satu sisi kayak Kasihan ini ya. kalau ini anak kenapa-napa gue nangis sih, ngerti Iya, nggak iya, sih? iya. Jadi gue kayak aduh kesel, tapi kayak aku sempat WA-an sama DM-an sama Rama, aku bilang ini Sarah sembuh, lihat aja nih aku tapi gitu karena gemes kan, tapi kayak Rama aja sampai padahal dia cuma kayak anjing gue kan gue cerita karena gue tahu dia tuh adalah orang yang cocok untuk gue ceritain ini. Pertama kali yang gue telepon Rama, pertama kali karena lo tau kan Iya. dia dikit-dikit pokoknya covid segala macam Tarno. dan gue tuh suka sama orang yang kayak gitu karena gue merasa keluar sama dia gue safe. Ya lo tau lah ada salah satu orang yang emang dia nggak aware sama covid dan kita juga menghindari dia kan. Iya. Dan gue tuh tipe orang yang emang gue tuh juga pakai masker, gue hand sanitizer di mana-mana. Gue bukan tipe orang yang sembarangan dan nggak percaya covid. Gue tuh sangat percaya covid. Makanya gue berpikir bahwa anak-anak gue tuh malah emang rajin swab. Guanya jujur emang kayak takut dicolong. gue tuh emang orang yang takut disuntik. Gue akuin itu emang harus gue akuin. Makanya gue justru gue berjaga-jaga kayak kalau emang ada orang yang percaya covid, gue nggak akan mau temuin dia. Dan gue selalu tanya kalau misalnya meeting sama orang, gue kayak sehat kan kak? Gue tuh selalu kayak gitu dulu gitu loh. Cuman gobloknya banget gue bener-bener kayak self diagnosis gue tuh kayak gue berpikir gue tipes, gue berpikir gue emang kecapean dan salah banget. Yang gue akuin adalah karena pain tolerance gue terlalu tinggi, Nah, itu dia. gue memaksakan gue untuk selalu bekerja dan karena gue tuh gak betah di rumah kan, jadi kayak kenapa gue sakit gue tetap kerja. Itu yang akhirnya bikin gue mungkin makin ambruk dan detik ini gue berjanji sama diri gue sendiri kalau gue sakit gue akan istirahat, gue gak akan maksa untuk keluar. Itu pelajaran terbesar karena gue merasa gue kecewa soalnya jujur gue nularin 3 orang. Gue nularin sahabat gue, Cheryl, gue nularin mbak gue nularin manajer gue. Dan untungnya mereka negatif lebih cepat daripada gue. Alhamdulillah. Karena gue sesak napas. Itu yang gue bikin kayak caur banget ya sih aku gue. langsung kayak ya ampun swab lagi kayak tapi kayak aman lagi, kayak aku tuh selalu merasa kenapa ya kayak aku tuh aman terus gitu loh, kayak ngerti gak sih? Iya, iya. Untungnya gitu aman terus, soalnya aku cuma khawatir sama orang-orang rumah doang. Nah jadi kalau untuk aku pribadi sampai detik ini kayak kanan kiri aku ini covid, itu covid, ini covid, aku kayak tetap berjalan teguh dengan negatif ya. Sama kayak Iya, jadi long story short, di antara kita berempat ini, kita berdua agak lumayan beberapa kali ngelangkahin COVID. Alhamdulillah, puji Tuhan, thank God. Iya, mungkin karena kita apa ya? nggak tahu. Enggak, lo laki aja sih. Kayak- Lo kan orang terdekat lo banget padahal ya. Iya, kayak kita tuh Mereka. tinggal menunggu waktu sebenarnya, ngerti nggak? Iya, Kayak iya, dengan musim yang kayak gini, cuman kayak bersyukur aja kayak nggak kena. Iya, mungkin Belum. karena protokol kesehatannya agak berlebihan, kayak kita mandi. Maksudnya kayak tolonglah dijaga juga, pakai masker kemana-mana, hand sanitizer please dibawa, itu murah di mana-mana ada, please dibeli, dibawa, dipakai. Abis itu buat teman-teman yang kalau misalnya pakai masker kain, abis pakai dicuci. Terus kalau yang pakai masker sekali pakai, jangan dipakai berkali-kali gitu. Yang sekali pakai aja gitu, sekali pakai buang gitu, jangan dipakai Yang lagi. pelit, ngerti gak sih pelit Iya. masker? Dan aku yakin sebenarnya banyak juga orang yang kayak Sarah, maksudnya dia ngerasa kayak ini flu doang, Iya. ini cuman batuk biasa, tapi mereka nggak tes dan akhirnya nyebarin ke banyak orang gitu loh. Itu yang harus kita Harus aware. aware.
Sekarang juga kan swab udah nggak kayak zaman dulu yang sekali swab 1 juta gitu kan. Iya. Sekarang masih sih mahal, tapi ada yang sekitar 150.000 sampai 250.000, udah ada yang swab Iya, antigen. affordable. Maksudnya mending kamu bayar 300.000 untuk swab dan tahu daripada kamu bayar sakitnya kamu nanti gitu loh. Iya, belum Ngerti lagi nggak sih? sakit orang-orang terdekat kamu. vitamin, obat, ya orang-orang terdekat kita yang kasihan Iya. juga. Dan teman-teman kita yang corona ini, mereka minum vitaminnya tuh kayak banyak banget setiap hari, banyak banget. Banyak banget Banyak banget. Lihat Sarah pakai oksigen aja aku kayak aduh kepalaku jadi gede gitu loh kayak aduh. Nyokap gue udah nangis-nangis, gue tuh Takut kayak banget. itu dokter gue video call gue tuh jujur gue emang ada bengek, tapi itu kayak kumatnya itu udah bener-bener kayak lama banget gitu loh. Kalau gue stres dan gue nggak pernah, emang gue tuh sakit gara-gara kayak gue lagi misalnya gue tipes terus tiba-tiba gue sakit, nggak pernah kayak gitu. Emang kayak gue emang lagi sesek aja gitu, dan itu gue sembuh total, literally nggak pernah. Terakhir kayak 6 bulan terus tahun yang lalu gue lupa. Tapi emang gue selalu sedia oksigen karena gue tahu kalau misalnya gue kayak gitu gue pakai, ngerti nggak sih? Dan yang itu gong banget sih, gue kayak beberapa hari di awal gue tuh cuman kayak sesek, emang gue seseknya ngep, bukan sesek napas. Di hari gue bener-bener udah sakit, karena itu kan hari ke-7 gue tuh udah menyerah. Di hari ke-7 emang gue berpikir kayak oke, gue akan opnam. Kalau balik lagi dengan ketipesan gue ini, gue akan yaudahlah, gue emang harus meninggalkan pekerjaan dan gue akan istirahat karena kerjaan penting gue sudah selesai, ngerti ya? Oke. Jadi kayak oke, gue akan ke rumah sakit. Tapi ternyata gue corona, dan gue pas gue ini dokter gue tuh ngechatin gue terus kayak periksa ya, oximeter dicek terus. Gue nggak apa-apa tuh, gue aman, gue minum obat, dan dia langsung kirimin gue Lianhua. iya, Lianhua waktu itu. Terus dokter gue langsung ngechat, gue langsung dikirimin obat. Gue tanya juga sama Rama, dan obat yang Rama kasih ke gue sama resep dokter gue banyak yang sama, ngerti gak? Jadi gue, makanya gue semakin cocok cerita sama Rama karena gue merasa nih orang memang well educated tentang COVID gitu. Terus akhirnya gongnya oksigen gue 82, sedangkan oksigen 82 itu orang udah mau mati dan kita udah harus pakai double oksigen di rumah sakit. Dokter aku nelpon, kamu ke UGD sekarang. Gue parno lagi, gue mikir kalau gue ke UGD gue takutnya kayak gue ini udah merasa gue lemah jujur, tapi di dalam hati gue tuh faith banget gue bisa sembuh gitu. Terus gue kayak gue tapi emang nggak terlalu, gue panik tapi gue tahu gue bisa mengatasi ini. Jadi kayak gue exhale, gue inhale kayak gitu terus habis itu gue emang semprot oksigen sebanyak mungkin. Gue waktu nyetok 12 sisa 2, jadi gue habis 10. Akhirnya Sedot tuh oksigen. oximeter gue naik jadi 92, padahal 92 itu untuk orang normal itu di bawah rata-rata. Oksigen normal itu 95, dan orang yang normal kayak kita gini biasanya oksigen 97, 96 itu tuh normal gitu. Kalau misalnya oksigen di bawah itu orang pasti ngep. 92 aja tuh udah nggak enak untuk napas sebenarnya. Dan itu gue udah mikir kayak gue mau skip gitu. Cuman gue ya gue nggak bisa. Tapi terlintas jujur di pikiran gue pin ATM segala macam gitu, kayak gue notes di handphone gue. Oh shit, takut mati ya? Jujur, aku chat Farhan, adik aku emang kasih pin ke dia, pin handphone. At least kalau misalnya buka handphone gue, Pin ATM ada semua. enggak ada pin ATM sih di Oh, sini. enggak. Cuman ada satu tempat rahasia yang udah gue taruh itu, ngerti nggak? Jadi kayak gue itu hal paling shit, dan gue udah yakin abis itu gue enak banget. Gue enak beberapa hari, gue BM karena gue udah bisa ngerasain. Karena aku tuh kayak abis bisa ngerasa terus tiba-tiba hilang lagi gitu loh, Kak. Cuman penciuman aku yang hilang itu di hari ke-7 itu aku baru nggak bisa cium gara-gara mama aku telepon, terus aku semprot parfum di tangan. Aku parfuman kan selalu kayak lumayan banyak gitu, kecium alkoholnya doang. Besokannya nggak kecium sama sekali. Terus gue baru yakin kalau menurut gue tuh kayak nggak mungkin orang nggak bisa cium sama sekali. At that time gue tahu rasanya nggak bisa cium sama sekali, dan itu aneh. Makanya gue tadi tanya sama Angela, gimana cara lo bertahan 1 bulan. Sekarang kalau gue penciuman gue udah balik, makan gue, dan bahkan makan gue itu udah enak di hari ke berapa ya, di hari ke-10 gue udah enak banget, gue udah bisa makan. Jadi gue BM macem-macem. Pas gue minum kopi salahnya, nah gue tuh salah banget. Ini untuk kalian, kalau misalnya kalian kena COVID dan kalian lihat ini, jangan rutin BM makanan yang gak sehat. Kalau misalnya kalian COVID, kalian harus makan yang sehat. Kalau bisa makan makanan yang whole grain gitu loh. Gue minum susu kopi, dan gue emang makan siang gue harusnya untuk minum obat. Nah itu enggak, gue skip obat gue untuk minum kopi doang. Dan lo tau kan heart rate lo bakalan naik kalau misalnya lo minum kopi. Gue nunggu tuh 6 jam untuk gue minum obat, karena kayak nyokap gue panik, kayak gue dimarahin, tapi kayak kopi itu udah gue habisin sambil gue ngelukis, dan gue kayak gila tuh sehat banget. Asik. Aku skincare segala macem. Tiba-tiba gue gak tau kenapa anjing kok gue mulai ngetes kayak duk. Nah terus makin lama lemes. Heart rate gue habis tinggi banget. Terus pas gue cek itu heart rate gue 55, oksigen gue tiba-tiba 85 lagi, gue udah gak bisa napas lagi. Gue lagi, dan posisinya gue lagi video callan sama nyokap, itu kayak serangan anjing gitu, aneh banget menurut gue. Gue lagi video call sama nyokap gue, lalu tau ibu-ibu kan, Iyalah, apalagi nyokapnya Sarah. nyokap gue tuh udah kayak semua wiritan tuh udah keluar semuanya dari mulut dia. Terus kayak mah kok kamu kenapa sih gitu? Iya nggak tahu ya, kayak aku lemes. Kamu udah minum obat? Aku habis minum kopi. Udah
dia berdakwah tuh, setelah dia berdakwah gue masih ngomong tuh, masih kayak iya mah, terus kayak tiba-tiba gue nggak nafas, ambil oksigen sekarang, gue langsung ambil oksigen, cek, pas gue cek kayak mah bentar ya mah, kayak gue udah panik tuh nelfon dokter gue, nyokap gue udah nangis, dia berdoa, gue tutup video call-nya, gue cek, gue 85, lebih mending dari yang kemarin tapi rasanya lebih mati karena kayak jantung gue tuh kayak lemes, nanti nggak, yang 55 itu kayak menurut gue lumayan agak drop gitu loh. Terus ya udah gue nggak tahu lah, nyokap gue udah berdoa kali ya di sana, terus gue telepon dokter gue, dia suruh gue ke rumah sakit lagi, cuman akhirnya kayak less than 10 minutes gue udah enakan, terus oksigen gue normal, gue langsung minum obat, gue kapok, gue makan sehat, bahkan gue yang nggak suka sayur gue bisa salad stop Mantap. demi sehat, ngerti nggak maksud gue? Kayak karena kayak lo jangan ngeremehin, kesehatan tuh bener-bener lebih dari apapun. Lo sakit, mau duit lo sebanyak apapun, kehidupan lo seenak apapun, Jadi nggak enak. nggak enak. Tapi dari kejadian ini belajar kan Banget, gue nggak akan lebih lagi mengutamakan kesehatan kesehatan dibanding daripada- duit nggak dibawa mati. Iya bener-bener itu bener banget. Dan kayak nggak lucu aja kalau orang masih berpikir kayak kita Endorse COVID. and dia Oh, iya. kayak men kayak Sarahnya mau mati gitu, kayak Itu gue itu Ngapain? orang yang lumayan kuat gitu lah hitungannya, Iya. apalagi orang tua. Tapi bener sih kata lo tadi yang kayak kalau kita tuh yakin gitu loh kayak kalau kita bisa Iya. ngelaluin. Tapi kalau orang tua tuh kayak, karena kalau aku tuh emang kalau aku lagi sakit aku tuh kayak gue bisa sembuh ya, masa lo nggak bisa gitu. Jadi waktu gue sesak nafas pun yang di pikiran gue kayak lo nggak boleh skip, lo bisa banget, dan alhamdulillah bisa gitu loh. Cuman kalau orang tua tuh takutnya kan dia panik, dia punya Iya, penyakit bener. bawaan. Jadi udah stres duluan dan itu bikin imunnya semakin turun. Oh ya, sama teman-teman yang lagi nonton kita sekarang, aku mau memesankan sama kalian buat yang ada kesempatan vaksin, tolong vaksin. Please, nggak usah mikir kayak nanti ada chip masuk ke badan gue. Nggak usah jauh-jauh, nih handphone yang lagi lo pakai tuh bisa dengerin lo kapan aja. Jangan takut. Lagian kita siapa juga yang mau tahu tentang kehidupan kita, ya kan? Udah lah. Tapi enggak. Ini bukan artinya gue mengiyakan ada chip, enggak. Soalnya kayak ini penting banget. Maksudnya beberapa puluh tahun lalu dunia pernah pandemi juga chickenpox, aka cacar. Cacar, Dan ya. itu semua orang divaksin, mau nggak mau lo vaksin. Sekarang sama ini pandemi juga, jadi tolong buat teman-teman yang punya kesempatan vaksin. Nggak usah takut atau nggak usah mikir kayak nanti sakit, nanti ini, nanti itu. Ya daripada ntar kita pandeminya nggak kelar, nggak kasihan sama teman-teman kita yang di luar sana yang banyak yang nganggur, banyak yang nggak bisa makan, banyak yang nggak bisa nafkahin keluarga, cuma gara-gara pandemi. Gitu. Mau sampai kapan? Kalau kalian nggak mutus rantainya, ya nggak bakal keputus. Kalau kalian denial nggak mau vaksin, terus nggak mau swab, let's say, atau apalah itu, ya bakal aja terus-terusan kayak Iya, gini. bakal lebih banyak lagi orang yang kena gitu. harus edukasinya juga harus kita jalanin sih kalau soal vaksin, karena kan banyak orang yang mikir kalau vaksin lo nggak akan kena, gue nggak mau vaksin soalnya udah vaksin 2 kali dia tetap mati, ngerti nggak? Iya, yang iya, kayak iya. gitu-gitu tuh kayak bodoh banget. Kayak ibaratnya kayak kalian tuh pakai helm kalau kalian bawa motor gitu, kayak potensi kalian jatuh itu pasti Pasti akan ada. tapi seenggaknya kalian pakai helm buat proteksi supaya jatuhnya tuh nggak parah. Benar. Ngerti nggak? Sama kayak vaksin, jadi vaksin bukan berarti kalian nggak akan kena, cuman antisipasi di saat kalian kena nggak akan separah orang yang nggak divaksin gitu. Dan satu lagi sih pesan aku, kalau misalnya tapi untuk vaksin ini, kalau misalnya kalian kayak punya penyakit bawaan atau kalian punya alergi, menurut aku kalian tes dulu. Nah Ya, setelah cek. kalian tes baru kalian vaksin, itu lebih safe ya, lebih safe lagi gitu. Oh iya, buat Gitu loh. walaupun aku nggak pernah COVID, tapi aku pernah ngurusin pacarku yang COVID. Jadi kurang lebih aku tahu banget apa-apa aja yang harus dimakan. Jadi yang pertama itu ada vitamin C yang 1000 ya, 1000. Terus vitamin D yang 1000 juga. Abis itu Zegavit, ini zinc yang buat lambung biar kayak nggak terlalu berontak banget karena kena beberapa obat keras ini. Terus Linhua, ini obat Cina yang super efektif katanya buat mengobatin COVID. Linhua ini bisa dibeli di Tokopedia, di Shopee, dimanapun itu. Tapi pastiin yang original. Asli, Ya, Abis itu mesti minum Stimunoforte. Stimunoforte itu katanya bagus banget buat imun. Sama Rea. Kalian tau Rea nggak? Nggak, Bukan nggak Rea. tahu. Rea tuh jadi bentuknya kayak oil gitu, kayak minyak, ditetesin gitu langsung. Maksudnya kayak olive oil. Oh ya? Tapi Rea tuh katanya bagus banget. Jadi cepat mengembalikan semua imun dan kawan-kawan itu. Sama buat yang punya penyakit lambung, karena ini semua obatnya kuat, keras, kalian harus stok omeprazol. Jadi sebelum kalian makan setengah jam itu kalian makan omeprazol. Abis itu kalian makan, abis makan baru kalian
minum obat yang banyak banget itu. Iya, jadi kalian bisa kalau misalnya mah kayak aku kemarin tuh minumnya Lantrazol atau Omeprazol juga bisa. Karena ini gong banget juga. Emang kalau menurut aku setuju banget sama orang-orang yang bilang kalau misalnya COVID itu bisa bikin penyakit bawaan kalian tuh keluar. Kayak sesak napas gue yang gue tuh nggak pernah kambuh, bahkan dibilang kayak gue bukan sesak nafas, gue cuma bengek doang terus bisa kayak gitu. Dan yang kedua, gue tuh kan emang ada mah. Gong terakhir adalah ini kayak gue udah enakan badan banget, gue udah kayak udah sembuh lah dibilang. Mungkin efek obat-obatan itu ya, GERD gue tuh naik dan pecahnya adalah cairannya keluar tiba-tiba. Gue habis olahraga, gue turun tangga, gue habis mandi segala macam, cairannya keluar lewat hidung. Kayak bener-bener seberontak itu badan gue kayaknya. Jadi kalau misalnya kalian emang ada penyakit mah, minum obat mah dulu sebelum konsumsi obat COVID gitu, karena takutnya lambung kalian nggak bakalan kuat, karena emang sakit juga gitu di perut. Rasa banyak banget kalau lihat orang-orang foto obat mereka kayak setangan gitu, kayak aduh ngeri Sumpah banget. ya. Iya sih, sedih banget sih jujur kayak. Cuman kalau misalnya kalian kena, jangan stres. Terus apa lagi? Jangan Bahagia. Jangan diet Jangan diet. dulu. Jangan diet. Sumpah, makan aja yang penting happy. Hati gembira adalah obat, guys. Yang penting sehat. Dan endorsement COVID kemarin juga ada salah satu apa ya, dia tuh apa sih? Musisi komen sama gue, siapa, JRX namanya. Terus dia bilang sama gini, kayak katanya dia endorse gue di endorse COVID. Maksudnya logikanya ya, gue berdoa untuk beli jaring sehat selalu, tapi kayak please come on, kalau misalnya kita berbeda pendapat, saya menghargai, beli banget, aku menghargai banget, cuman tolong jangan memprovokasi orang untuk ngomong tiba-tiba endorsement COVID. Siapa orang yang mau sakit? Aku pun dibayar berapapun untuk menerima penyakit, apapun penyakit, aku nggak akan mau. Gue lebih baik makan makanan yang biasa dan hidup sederhana daripada gue disuruh sakit. Itu yang kedua. Jadi nggak ada orang yang mau di endorse, dibayar untuk sakit. Itu pernyataan yang gue tegaskan salah besar. Nggak ada endorsement COVID. Dan kayak ya semoga walaupun kita berbeda pendapat, ya udah keep on yourself aja, jangan memprovokasi kayak ya orang lain untuk percaya itu. COVID is real guys. Itu sih dari gue paling. Ya, dan semua daerah tuh maksudnya nggak cuman Bali aja yang mati gitu loh. Semua daerah itu juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan segala macam. Jadi ya we're all in this together lah gitu. Kita harus ngelakuin semuanya ya buat bersama juga gitu. Iya. Kalau misalnya orang-orang Indonesia kayak beli semua yang menolak masker, menolak vaksin ya, mau sampai kapan kita miskin beli? Nggak selesai nih pandemi gitu. Jadi kayak tolonglah, come on, ayo gitu loh. Kita sama-sama berjuang kok gitu, nggak ada yang mau sakit sama. Nggak ada yang nggak mau kehilangan pekerjaan juga gitu. Namanya pandemi ya kita harus kerja sama semuanya. Oke guys. Oke. Jadi semoga kalian semua bisa mendapat pelajaran dari vlog kita kali ini. Semoga kalian bisa lebih aware lagi. Terus semoga tetap take care of yourself. Terus Jangan vitamins capek-capek, juga ya. daily. Jangan lupa. Terus juga protokol kesehatan harus banget. Masker, hand sanitizer, jaga jarak, cuci tangan. Itu harus banget. Terus yang paling penting sih itu sih rasa peduli kalian untuk diri kalian dan orang lain, itu penting banget. Jadi apa ya, educate yourself juga supaya kalian bisa tahu lebih banyak dan lebih jelas dan yang benar ya soal COVID, vaksin dan lain-lain. Jadi we're all in this together. Kita harus sama-sama supaya semoga cepat pulih, karena udah nggak tahan banget, tau nggak sih social distancing. Udah kangen banget peluk-pelukan apa segala macam. Jadi semoga kita bisa laluin ini semua. Amin. Supaya kayak mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun ke depan kita bisa lihat video ini lagi terus kayak oh my god yes, kita bisa Bisa lewatin laluin. semuanya. Ya, jadi ya take care from us. Bye. Stay safe, stay healthy. Stay